Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pertemuan 11 dan 12 pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Quotient diferensi dan derivatif. Y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas x sebesar delta x. Maka Y sama dengan fx, Y tambah delta Y sama dengan F dikali X tambah delta X. Delta Y sama dengan F dikali X tambah delta X dikurang Y. Delta Y sama dengan F dikali X tambah delta X dikurang Fx. Delta X adalah tambahan X, sedangkan delta Y adalah tambahan Y akibat adanya tambahan X. Jadi, delta Y timbul karena adanya delta X. Apabila pada persamaan 1, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi delta X, maka diperoleh delta Y sama dengan delta X sama dengan F dikali X tambah delta X dikurang X per delta X. Bentuk delta Y per delta X inilah yang disebut sebagai hasil bagi perbedaan atau koesien diferensi. Proses penurunan fungsi disebut juga proses diferensiasi, merupakan penentuan limit suatu koesien diferensi atau delta X sangat kecil. Hasil proses diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Jika Y sama dengan Fx, maka koesien diferensinya delta Y per delta X sama dengan F dikali X tambah delta X dikurang Fx per delta X. Penotasian. Cara penotasian dari turunan suatu fungsi dapat dilakukan dengan beberapa macam. Koesien diferensi delta Y per delta X sama dengan slope per lereng dari garis kurva Y sama dengan Fx. Kaidah-kaidah diferensiasi. 1. Diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. 2. Diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka delta Y per delta X sama dengan nx pangkat N kurang 1. 3. Diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan KV, di mana V sama dengan H kali X, sama dengan dy per dx sama dengan K dv per dx. 4. Diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per V, di mana V sama dengan H kali X, maka dy per dx sama dengan min K dv per dx per V2 pangkat 2. Diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U tambah kurang V, di mana U sama dengan G kali X dan V sama dengan H dikali X, maka dy per dx sama dengan du per dx tambah kurang dv per dx. 6. Diferensiasi perkalian fungsi. Jika Y sama dengan UV, di mana U sama dengan G kali X dan V sama dengan H kali X, maka dy per dx sama dengan U dv per dx ditambah V du per dx. 7. Diferensiasi pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan G kali X dan V sama dengan H dikali X, maka dy per dx sama dengan V du per dx dikurang U dv per dx per V pangkat 2. 8. Diferensiasi fungsi komposit. Jika Y sama dengan F pangkat U sedangkan U sama dengan G kali X dengan bentuk lain Y, F
G dikali X, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Diferensiasi fungsi berpangkat. Jika y sama dengan u pangkat n, di mana u sama dengan g kali x dan n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan n u pangkat n kurang 1, atau du per dx. 10. Diferensiasi fungsi logaritmik. Jika y sama dengan a logarit x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 1 x ln a. 11. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik. Jika y sama dengan a log u, di mana u sama dengan g kali x, maka dy per dx sama dengan a log e per u dikali du per dx. 12. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik berpangkat. Jika y sama dengan a log u pangkat n, di mana u sama dengan g dikali x dan n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali a log e per u dikali du per dx. Diferensiasi fungsi logaritmik Napier. Jika y sama dengan ln x, maka dy per dx sama dengan 1 per x. 14. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier. Jika y sama dengan ln u, di mana u sama dengan g kali x, maka dy per dx sama dengan 1 per u dikali du per dx. 15. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier berpangkat. Jika y sama dengan ln u per pangkat n, di mana u sama dengan g kali x dan n sama dengan konstanta, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali 1 per u dikali du per dx. 16. Diferensiasi fungsi eksponensial. Jika y sama dengan a pangkat x, di mana a konstanta, maka dy per dx sama dengan a pangkat x ln a. 17. Diferensiasi fungsi komposit eksponensial. Jika y sama dengan a pangkat u, di mana u sama dengan g dikali x, maka dy per dx ada sama dengan a pangkat u ln a du per dx. 18. Diferensiasi fungsi kompleks. Jika y sama dengan u pangkat v, di mana u sama dengan g dikali x dan v sama dengan h dikali x, maka dy per dx sama dengan vu pangkat v kurang 1 dikali du per dx tambah u pangkat v dikali ln u dikali dv per dx. 19. Diferensiasi fungsi balikan. Jika y sama dengan f dikali x dan x sama dengan g dikali y, maka fungsi-fungsi yang saling berbalikan atau inverse function, maka dy per dx sama dengan 1 per dy per dx. 20. Diferensiasi implisit. Jika f dikali x y sama dengan 0 merupakan fungsi implisit sejati atau tidak mungkin dieksplisitkan, dy per dx dapat diperoleh dengan mendiferensiasikan suku demi suku dengan menganggap y sebagai fungsi dari x. Hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Berdasarkan kaidah diferensiasi, dapat disimpulkan bahwa turunan dari suatu fungsi berderajat n adalah sebuah fungsi berderajat n kurang 1. Misalnya, turunan dari fungsi berderajat 3 adalah sebuah fungsi berderajat 2. Turunan dari fungsi berderajat 2 adalah sebuah fungsi berderajat 1. Turunan dari fungsi berderajat 1 adalah sebuah fungsi berderajat 0 atau konstanta.
1. Fungsi menaik dan fungsi menurun. Derivatif pertama sebuah fungsi non-linear dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik ataukah menurun pada kedudukan tertentu. Jika derivatif pertama f kali a besar dari 0 atau lereng kurvanya positif pada x sama dengan a, maka y sama dengan f dikali x merupakan fungsi menaik pada kedudukan x sama dengan a, yakni y sama dengan fx menaik manakala x bertambah sesudah x sama dengan a. Sedangkan jika derivatif pertama f a kecil dari 0 atau lereng kurvanya negatif pada x sama dengan a, maka y sama dengan fx merupakan fungsi menurun pada kedudukan x sama dengan a, yakni y sama dengan fx menurun manakala x bertambah sesudah x sama dengan a. Uji tanda. Apabila derivatif pertama fx sama dengan 0, berarti y fx berada di titik ekstrimnya. Guna menentukan apabila titik ekstrim tersebut merupakan titik maksimum ataukah titik minimum, perlu dilakukan uji tanda terhadap fa sama dengan 0 jika fx besar dari 0 untuk x kecil dari a dan fx kecil dari 0 maka x besar dari a, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Sedangkan jika fx kecil dari 0 maka untuk x kecil dari a dan fx besar dari 0 untuk x besar dari 0, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. 2. Titik ekstrim fungsi parabolik. Dalam hal y sama dengan fx dalam sebuah fungsi parabola, derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua bermanfaat untuk mengetahui jenis titik ekstrim yang bersangkutan. Jadi, parabola y sama dengan fx mencapai titik ekstrim pada y sama dengan 0. Jika y kecil dari 0, bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika y besar dari 0, bentuk parabolanya terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum. Elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan dari harga terhadap jumlah dari barang yang diminta atau permintaan, atau barang yang ditawarkan atau penawaran. Elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan atau respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. 1. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah permintaan barang atau tingkat kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang terhadap suatu perubahan dari harga barang. Sedangkan besar kecilnya suatu perubahan permintaan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disimbolkan E yang dinyatakan dalam rumus berikut ini. E D sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau E D sama dengan persen delta Q per persen delta P. Keterangannya, delta Q adalah perubahan terhadap jumlah permintaan. Delta P adalah perubahan dari harga barang. P sama dengan harga awal, Q sama dengan jumlah permintaan awal, E D sama dengan elastisitas dari permintaan. Macam-macam elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ada 5 macam, yaitu keterangan sama dengan persen delta Q sama dengan persentase dari perubahan jumlah permintaan akan barang. Persen delta P D sama dengan persentase dari perubahan harga barang. 2. Elastisitas penawaran.
Elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah penawaran barang atau tingkat kepekaan terhadap perubahan jumlah penawaran barang terhadap perubahan dari harga barang. Besar kecilnya koefisien elastisitas dari penawaran dapat dihitung dengan rumus berikut. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ES sama dengan persen delta Q per persen delta P. Keterangannya, delta Q sama dengan perubahan terhadap jumlah penawaran, delta P perubahan dari harga barang, P sama dengan harga barang awal, Q sama dengan jumlah penawaran awal. ES sama dengan elastisitas dari penawaran. Macam-macam elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran juga ada 5 macam, yaitu keterangan persen delta S sama dengan persentase dari perubahan jumlah penawaran, persen delta P S sama dengan persentase dari perubahan harga barang. Rumus singkat elastisitas. Cara singkat menentukan besarnya elastisitas tanpa mencari turunan Q atau Q1 adalah 1. Jika persamaan fungsinya menunjukkan P sama dengan A dikurang B Q, atau fungsi permintaan dan P sama dengan A tambah B Q, fungsi penawaran. 2. Jika persamaan fungsinya menunjukkan Q sama dengan A dikurang BP atau fungsi permintaan, dan Q sama dengan A ditambah BP fungsi penawaran. Biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost adalah biaya tambahan yang timbul dalam produksi satu unit lagi barang atau jasa. Secara ekonomi, pendapatan marginal harus sama dengan biaya marginal demi mendapatkan laba yang maksimal. Istilah dalam bidang ekonomi untuk mendapat pendapatan marginal adalah MR atau marginal revenue, dan biaya marginal disebut MC atau marginal cost. Rumus biaya marginal. Biaya produksi marginal dihitung dengan menggunakan rumus tersebut. MC sama dengan ATC per AQ. Keterangan MC biaya marginal atau marginal cost, ATC perubahan biaya total atau total change in cost, delta Q adalah perubahan kualitas barang dan jasa atau total change in quantity. Penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan output. Secara matematis ditulis TR sama dengan PQ sama dengan F kali Q, di mana P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity jumlah barang. Jenis-jenis penerimaan. 1. Total penerimaan atau total revenue sama dengan TR, yaitu total penerimaan dari hasil penjualan. 2. Penerimaan rata-rata atau average total revenue atau AR, yaitu rata-rata penerimaan dari perkesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan, yang diperoleh dengan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual. Analisa keuntungan maksimum. Harga merupakan petunjuk yang sangat berguna dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang jumlahnya tertentu sehingga dapat diperkirakan apakah biaya produksi rata-rata masih memberikan keuntungan, baik keuntungan ekonomi atau supernormal profit atau keuntungan yang normal.